Konfusianisme, sebuah istilah yang mungkin sering kita dengar ketika berbicara tentang peradaban Tiongkok kuno. Sebuah ajaran yang lahir dari seorang tokoh bernama Kongfuzi, atau yang lebih dikenal di barat dengan nama Confucius. Ia hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, di sebuah masa yang penuh kekacauan politik, perpecahan antar negara kecil di wilayah Tiongkok, dan hilangnya rasa kemanusiaan di antara para penguasa maupun rakyatnya. Dalam situasi kacau inilah, Confucius muncul dengan gagasan moral, etika, dan pendidikan yang kelak bukan hanya membentuk Tiongkok, tetapi juga menyebar ke Korea, Jepang, Vietnam, hingga memengaruhi cara berpikir jutaan manusia selama ribuan tahun. Kalau kita bicara soal filsafat Timur, biasanya kita akan langsung membayangkan sesuatu yang berbeda dari filsafat Barat. Filsafat Barat sering dipenuhi perdebatan logika, pencarian kebenaran absolut, dan diskusi panjang soal ontologi maupun epistemologi. Tapi filsafat Timur, termasuk Konfusianisme, lebih sering fokus pada kehidupan nyata, hubungan antar manusia, etika, tatanan sosial, dan cara hidup yang baik di dunia ini. Konfusianisme bukanlah filsafat yang sibuk bertanya apakah dunia ini nyata atau ilusi, melainkan lebih kepada bagaimana manusia bisa hidup bermoral, rukun, dan beradab di tengah masyarakat. Confucius sendiri lahir sekitar tahun 551 sebelum Masehi, di negara bagian kecil bernama Lu, yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Shandong. Ia lahir dari keluarga yang bukan bangsawan kaya, melainkan keluarga biasa dengan kondisi ekonomi sederhana. Sejak kecil, Confucius dikenal sebagai anak yang haus belajar. Ia tidak pernah berhenti membaca, bertanya, dan meneliti berbagai hal. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia memiliki mimpi besar untuk memperbaiki dunia. Pada masa itu, Tiongkok belum bersatu sebagai satu negara besar. Ada banyak negara kecil yang sering berperang satu sama lain. Para penguasa lebih mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Hukum ditegakkan dengan kekerasan, dan nilai-nilai moral semakin hilang. Dalam kondisi inilah, Confucius merasakan bahwa bangsa Tiongkok kehilangan arah. Ia percaya bahwa jika manusia tidak diikat dengan moral, maka hukum dan kekerasan saja tidak akan cukup untuk membuat masyarakat damai. Dari sinilah lahir gagasan Konfusianisme. Apa yang sebenarnya diajarkan oleh Konfusianisme? Satu kata kunci penting, Ren. Kata ini sulit diterjemahkan dalam bahasa modern, tetapi bisa dipahami sebagai kemanusiaan, cinta kasih, atau humanenes. Ren adalah inti dari semua ajaran Konfusianisme. Menurut Confucius, manusia yang memiliki Ren akan selalu peduli kepada orang lain, berusaha bersikap baik, dan tidak mementingkan diri sendiri. Selain Ren, ada konsep penting lain yaitu Li. Li sering diterjemahkan sebagai tata krama, etiket, atau ritual. Bagi Confucius, manusia bukan hanya harus baik dalam hati, tetapi juga mengekspresikan kebaikan itu melalui perilaku nyata. Cara kita berbicara, cara kita menghormati orang tua, cara kita bertindak di masyarakat, semua itu harus sesuai dengan Li. Jadi, Ren adalah isi hati, sedangkan Li adalah bentuk luarnya. Bayangkan seperti ini, seseorang bisa saja punya niat baik, tapi kalau ia berbicara kasar, menyakiti orang lain, atau tidak tahu cara menghormati, maka niat baiknya tidak akan terlihat. Karena itu, Confucius menekankan pentingnya Li, agar moral yang ada dalam hati benar-benar tampak dalam tindakan sehari-hari. Selain Ren dan Li, ada juga konsep Xiao, yaitu bakti kepada orang tua. Dalam Konfusianisme, keluarga adalah fondasi masyarakat. Kalau dalam keluarga anak tidak bisa menghormati orang tua, bagaimana mungkin ia bisa menghormati orang lain di luar rumah? Maka dari itu, Confucius menekankan bahwa bakti kepada orang tua adalah langkah pertama menuju kehidupan bermoral. Ada pula konsep Yi, yaitu keadilan atau kebenaran moral. Menurut Confucius, manusia tidak boleh hanya berpikir untung rugi secara material, tapi juga harus bertanya, apakah tindakan ini benar atau salah secara moral? Jika hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan moral, masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan. Yi inilah yang menuntun seseorang untuk berani memilih jalan yang benar meskipun sulit. Confucius sendiri sepanjang hidupnya bukanlah seorang politisi besar atau penguasa. Ia lebih banyak berperan sebagai guru. Ia berkeliling mengajar, menerima murid dari berbagai latar belakang, tidak peduli kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat biasa. Pada zamannya, pendidikan biasanya hanya untuk kaum bangsawan, tapi Confucius membuka jalan agar semua orang bisa belajar.
Ia percaya bahwa semua orang memiliki potensi untuk menjadi bijak, asalkan diberi kesempatan. Kata-kata Confucius kemudian dihimpun oleh murid-muridnya dalam sebuah kitab yang dikenal sebagai Analek, atau Lun Yu. Kitab ini berisi percakapan, nasihat, dan pemikiran Confucius yang kemudian menjadi dasar Konfusianisme. Apa yang membuat Konfusianisme begitu berpengaruh? Jawabannya sederhana, karena ajaran ini sangat praktis dan dekat dengan kehidupan nyata. Ia tidak berbicara tentang dunia gaib atau akhirat. Ia juga tidak berfokus pada teori abstrak. Konfusianisme bicara soal hal-hal yang setiap hari kita alami. Bagaimana cara menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang adil, bagaimana membangun masyarakat yang harmonis. Misalnya, Confucius pernah ditanya, apakah ada satu kata yang bisa menjadi pedoman hidup seumur hidup? Ia menjawab, Shu. Artinya, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Prinsip ini mirip dengan apa yang di Barat dikenal sebagai Golden Rule. Sederhana, tapi sangat dalam. Konfusianisme juga menekankan pentingnya pemimpin yang bermoral. Confucius percaya bahwa negara akan damai kalau pemimpinnya berakhlak baik. Kalau pemimpin hanya mementingkan kekuasaan, rakyat akan menderita. Tapi kalau pemimpin memiliki ren, maka rakyat akan menaruh hormat tanpa perlu dipaksa dengan kekerasan. Confucius pernah berkata, jika rakyat dipimpin dengan hukum dan hukuman, mereka mungkin akan taat tapi tidak akan merasa malu. Namun jika mereka dipimpin dengan kebajikan, mereka akan memiliki rasa malu dan memperbaiki diri. Disinilah terlihat betapa dalamnya pemikiran Confucius. Ia menyadari bahwa manusia bisa dipaksa dengan hukum, tapi itu hanya menghasilkan kepatuhan di permukaan. Sedangkan moral dan teladan pemimpin akan menciptakan ketaatan dari hati. Konfusianisme juga bicara soal pendidikan seumur hidup. Menurut Confucius, belajar tidak ada akhirnya. Bahkan di usia tua pun, seseorang tetap bisa belajar dan memperbaiki dirinya. Baginya, pendidikan bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga melatih karakter, belajar dari pengalaman, dan terus mencari kebijaksanaan. Tidak heran kalau kemudian Konfusianisme menjadi dasar bagi sistem pendidikan Tiongkok selama ribuan tahun. Pada masa dinasti Han, Konfusianisme dijadikan sebagai ideologi resmi negara. Para pejabat harus mempelajari kitab-kitab Konfusianisme untuk bisa menduduki jabatan. Sistem ujian kenegaraan di Tiongkok yang berlangsung selama berabad-abad lahir dari tradisi ini. Jadi bisa dibilang, karir politik seseorang di Tiongkok sangat ditentukan oleh seberapa dalam ia memahami Konfusianisme. Namun, Konfusianisme juga tidak lepas dari kritik. Ada yang mengatakan bahwa Konfusianisme terlalu menekankan hierarki, ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada penguasa, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membenarkan kekuasaan absolut. Memang benar, dalam beberapa periode sejarah, ajaran Konfusianisme dipakai oleh penguasa untuk memperkuat otoritas mereka. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang menekankan bahwa inti ajaran Confucius sebenarnya adalah keseimbangan. Pemimpin boleh dihormati, tapi pemimpin juga wajib bermoral. Kalau pemimpin tidak bermoral, maka rakyat punya alasan untuk tidak menghormati mereka. Konfusianisme juga sering dibandingkan dengan ajaran-ajaran lain dari Tiongkok, seperti Taoisme dan legalisme. Taoisme, misalnya, lebih menekankan hidup selaras dengan alam, membiarkan segalanya berjalan apa adanya. Sedangkan legalisme lebih keras, menekankan aturan hukum dan hukuman yang tegas untuk menjaga ketertiban. Konfusianisme berada di antara keduanya. Ia tidak sekeras legalis yang penuh hukuman, tapi juga tidak sepenuhnya pasif seperti Taoisme. Ia menawarkan jalan tengah, membangun masyarakat yang harmonis lewat moral, pendidikan, dan teladan. Kalau kita melihat pengaruh Konfusianisme di luar Tiongkok, dampaknya juga sangat besar. Di Korea, misalnya, Konfusianisme menjadi dasar tatanan sosial selama berabad-abad. Di Jepang, ajaran ini dipadukan dengan Shinto dan Buddhisme, membentuk struktur masyarakat yang disiplin dan penuh rasa hormat. Di Vietnam pun, Konfusianisme menjadi bagian penting dari budaya mereka. Bahkan hingga hari ini, nilai-nilai Konfusianisme masih bisa kita temukan dalam budaya Asia Timur. Rasa hormat kepada orang tua, pentingnya pendidikan, disiplin sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat. Sekarang, mari kita refleksikan. Apa arti Konfusianisme bagi kita hari ini? Dunia modern memang berbeda jauh dengan Tiongkok kuno. Tapi masalah kemanusiaan tidak banyak berubah.
Kita masih berhadapan dengan pemimpin yang korup, dengan ketidakadilan sosial, dengan masyarakat yang terpecah karena ego masing-masing. Ajaran Confucius tentang Ren, Li, Yi, dan Xiao masih sangat relevan. Ia mengingatkan kita bahwa fondasi dari semua sistem politik, semua teknologi, semua kemajuan, tetaplah moral manusia. Tanpa moral, semua itu akan runtuh. Konfusianisme mengajarkan bahwa setiap orang punya tanggung jawab, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarga, masyarakat, dan dunia. Jika semua orang hanya mengejar kepentingan pribadi, dunia akan hancur. Tapi jika semua orang mau berusaha menjalani kehidupan dengan Ren, penuh cinta kasih, maka dunia bisa menjadi lebih damai. Bayangkan kalau setiap orang di dunia ini mempraktikkan prinsip sederhana Confucius, memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Mungkin kita tidak akan melihat begitu banyak kebencian, perang, atau konflik. Itulah sebabnya Konfusianisme disebut sebagai salah satu filsafat terbesar di dunia. Ia bukan hanya sekadar tradisi kuno, tapi sebuah pandangan hidup yang masih bisa memberi kita inspirasi sampai sekarang. Dari keluarga, pendidikan, hingga politik, dari hal-hal kecil sehari-hari sampai urusan besar negara, nilai-nilai Confucius bisa menjadi pedoman. Jadi, ketika kita berbicara tentang filsafat Timur, khususnya Konfusianisme, kita sedang membicarakan sebuah warisan pemikiran yang sudah hidup selama lebih dari 2000 tahun, dan mungkin akan terus hidup sepanjang manusia masih mencari arti dari hidup yang baik.